Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar sering disebut pula sebagai tawuran pelajar. Pada mulanya hanya jadi fenomena yang terdapat pada pelajar-pelajar di kawasan perkotaan. Sekarang ini tawuran turut menjadi mode bagi pelajar-pelajar yang jauh dari perkotaan. Perkelahian baik antara dua pelajar maupun antara kelompok-kelompok pelajar merupakan salah satu perilaku menyimpang. Tawuran berbeda dengan perkelahian satu lawan satu. Perkelahian satu lawan satu tidak mendatangkan akibat yang meluas. Bahkan di beberapa daerah, masyarakat menganggap perkelahian satu lawan satu merupakan lambang sportivitas dan kejantanan seseorang. Namun, tetap tidak bertujuan untuk mencederai atau membunuh pihak lain. Pada umumnya, tawuran diawali oleh konflik yang terjadi antara siswa di dalam satu sekolah atau siswa antar sekolah. Karena perasaan solidaritas antar siswa di dalam sekolah masing-masing, perkelahian akan meluas dan menghasilkan konflik antar siswa dari sekolah yang berlainan. Kadang-kadang nih ya, kita itu sering menemui siswa yang terpaksa ikut tawuran karena tidak ingin disebut tidak solider, penakut, atau tidak setia kawan. Dalam kondisi seperti ini, siswa yang sejak awal tidak terlibat atau menganggap bahwa tawuran itu adalah bentuk penyimpangan sosial yang dibenci semua lapisan masyarakat terpaksa mengikuti pola berkelahi yang baru mereka temukan di antara teman-temannya sesama pelajar. Tawuran menjadi salah satu masalah yang cukup serius. Kenapa? Karena peserta tawuran cenderung mengabaikan norma-norma yang ada, melibatkan korban yang tidak bersalah, dan merusak benda-benda yang berada di dekatnya. Akibatnya, gak heran nih, tawuran ini mendatangkan bentuk penyimpangan dan bahkan pembunuhan yang termasuk sadistis. Nah, jadi buat kalian-kalian, ketika kalian punya musuh, karena Bunda rasa pasti kalian punya lah ya orang yang tidak disukai, yang itu sifatnya beda sekolah. Tapi yang harus kalian pikirkan adalah pikirkan segala sesuatunya dengan bijak, dengan matang. Kemudian juga Bunda memberitahu tentang perkelahian antar pelajaran ini bukan berarti kalian untuk tawuran, tapi untuk bisa mengantisipasi, kemudian kalian juga bisa membackup diri kalian, karena kan usia remaja itu adalah usia identik dengan high risk gitu ya, selalu ingin mendatangkan yang sifatnya coba-coba, yang menantang, bahkan membuat kalian itu emosionalnya kalau dipancing sedikit tuh kayaknya langsung ngebludak gitu ya. Nah, melalui pembelajaran ini Bunda harapkan kalian bisa mengerti bahwa tawuran pelajar itu, berkonflik itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang harus dihindari. Dan setelah perkelahian pelajar, itu Bunda juga ingin menambahkan satu bentuk penyimpangan umum. Mohon maaf, Bunda belum masukkan ke dalam slide yang ada di layar, tapi Bunda akan coba menjelaskan bentuk kejahatan penyimpangan yang secara umum ada di masyarakat, yaitu ada tindakan kriminal atau kejahatan. Tindakan kriminal atau tindakan kejahatan umumnya dilihat sebagai tindakan bertentangan dengan norma hukum dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Termasuk ke dalam tindakan kriminal atau disebutnya delik, antara lain pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan perampokan. Tindakan kejahatan ini biasanya menyebabkan pihak lain kehilangan harta benda, cacat tubuh, bahkan kehilangan nyawa. Tindakan kejahatan ini mencakup pula semua kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kestabilan, seperti korupsi, makar, subversi, dan terorisme. Jadi, kalau kalian mengidentifikasi apakah semua penyimpangan sosial adalah kriminal, belum tentu. Kenapa? Karena dalam bentuk penyimpangan tersendiri ada yang khusus membahas tentang kriminalitas. Disebut seperti apa Bunda? Kalau sudah masuk kriminalitas, dianggap kalau sudah melanggar hukum dan itu adalah hukum pidana. Begitu ya. Jadi perlu digarisbawahi, tidak semua penyimpangan itu bersifat kriminal, tetapi perilaku kriminal sudah pasti adalah penyimpangan sosial. Bagaimana? Sudah bisa difahami? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Terima kasih banyak atas atensinya. Bunda akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.